Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1841 Kebangkitan 2. Setelah bergabung dengan saudara perempuan haremnya dan anggota kelompok lainnya, Ruth dengan cepat menjelaskan bagaimana rasanya mewariskan warisan ahli level 100 kepada orang-orang ini. Dia tidak memberitahu mereka semua kekayaan yang dia peroleh karena itu adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi para kultivator. Tapi ucapannya cukup untuk memuaskan rasa penasaran orang-orang itu. Bahkan Forrest pun tidak pernah mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan seseorang yang benar-benar telah menerima sesuatu dari warisan Tuhan dan bersedia untuk berbicara. Kurang dari 60 dewa manusia telah muncul di dunia spiritual sejak manusia pertama mencapai level 100. Namun, bahkan jika mereka semua meninggalkan warisan, itu akan menjadi warisan yang sangat sedikit selama jutaan tahun dan triliunan manusia yang telah ada selama itu. Periode. Banyak dari ahli waris para dewa tersebut telah meninggal atau menjadi dewa, jadi warisan tersebut sangatlah langka, bahkan jika kamu menganggap itu sebagai warisan binatang buas. Forrest adalah orang yang sangat berbakat yang telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia spiritual dan melewati banyak tempat unik. Dia juga anggota gereja spiritual, salah satu organisasi dengan jumlah dewa terbanyak dalam sejarah. Namun bahkan dia belum pernah memiliki kesempatan untuk melewati warisan seperti itu. Dan yang pertama dia saksikan adalah yang ini. Jadi, bahkan dia mendengarkan Ruth dengan cermat, kagum pada sedikit hal yang ingin Ruth ceritakan kepada mereka. Setelah membicarakan tentang apa yang dia alami dan mengetahui sudah berapa lama sejak warisan dimulai, Ruth segera mencari sesuatu untuk dimakan sebelum berkonsentrasi pada meditasi. Dari apa yang dia rasakan tentang Minos, dia tidak akan bangun hari itu, jadi dia dengan cepat fokus untuk menstabilkan jiwanya. Dia haus akan obat tingkat Sein yang cocok dengannya, tapi karena tidak ada benda seperti itu di tempat ini atau di cincin spasial rekan satu timnya, dia fokus bermeditasi setelah makan. Yang lain akan segera kembali fokus pada diri mereka sendiri dan menghabiskan 4 hari berikutnya sampai Minos meminta perhatian mereka. Pada akhir hari keempat setelah kebangkitan Ruth, kepompong energi yang mengelilingi tubuh Minos menjadi hampir transparan ketika tiba-tiba, seluruh kelompok di area warisan ini mendengar suara aneh. Setelah mendengar apa yang terdengar seperti detak jantung yang kuat, semua orang di area tersebut mengalihkan pandangan mereka ke Minos, menatapnya, dan merasakan bahwa dia akan bangun. Ruth meninggalkan kondisi meditasinya dan menatap suaminya, mendengar suara detak jantung keras lainnya saat Forrest meningkatkan kewaspadaannya. L1 Telagon menyaksikan publikasi pertama bab ini di N0VB1N. Secara naluriah, yang terkuat di sana merasakan sesuatu akan terjadi dan bertindak, mengaktifkan avatar jiwa miliknya. Sial, berlindung, dia berteriak ketika dia muncul di antara Minos dan orang-orangnya yang lain, membentuk penghalang besar. Kemudian, ketika Minos membuka matanya, semua orang di sana merasakan kedinginan dan ketakutan yang tak terlukiskan, seolah matanya tiba-tiba membesar 200 kali lebih besar dan seekor naga besar sedang mengawasinya. Pada saat yang sama, tekanan pada tubuh mereka tiba-tiba berubah, dan semua orang di sana merasa ingin berlutut, dan yang terlemah mulai gemetar ketakutan. Meskipun mereka adalah istri Minos dan mempercayainya sepenuhnya, keempat istri Kaisar Stuart tidak dapat mengendalikan naluri mereka dan mendapati tangan mereka gemetar tak terkendali. Beruntung bagi seluruh kelompok, Forrest bertindak cepat dan memblokir kemungkinan terburuk dengan menerima pukulan spiritual kuat yang keluar dari mata Minos ketika dia terbangun. Tatapan naga, Minos melepaskan energi yang menumpuk di matanya selama beberapa minggu terakhir, tidak mampu mengendalikan kemampuan yang baru saja dia terima dari sisa-sisa naga level 100. Ini adalah kemampuan tipe mental khusus yang dapat membuat makhluk apapun merasa terancam dan melemah untuk sementara saat diawasi olehnya. Pada saat yang sama, kemampuan ini dapat memberikan pukulan spiritual yang kuat kepada siapapun yang berada di arah yang dilihat pengguna ketika dia mengaktifkannya. Ini seperti pukulan spiritual yang tak terlihat, mampu melukai bahkan mereka yang 100% lebih kuat dari pengguna kemampuannya. Kekuatan mental bukanlah kelebihan Forrest. Dan ketika dia menerima serangan gencar dari skill baru ini dari Minos, anggota gereja spiritual ini merasa pusing dan bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya. Namun dia tetap berdiri meski merasa tidak enak. Dia tidak terluka, tapi dia berada dalam kondisi yang sangat membosankan, di mana meskipun dia tahu dia jauh lebih kuat dari Minos di level 83. Dia merasakan betapa sulitnya melawan kaisar ini dengan skill baru ini. Mungkin skill Minos tidak bisa melukai serius atau bahkan membunuh seseorang setingkat Forrest. Namun dengan itu, kardinal ini yakin Kaisar Stuart bisa dengan mudah melarikan diri darinya jika keduanya sedang bertarung dan skill seperti itu digunakan. Kebingungan mental yang disebabkan oleh keterampilan ini begitu kuat sehingga bahkan mereka yang lebih kuat dari penggunanya untuk sementara tidak dapat menghilangkan atau melacak orang seperti itu. Sementara Forrest terkesan dengan hal ini dan kelompok Minos berusaha pulih dari kebangkitan mendadak ini.
Pria berambut coklat ini menyadari apa yang telah terjadi dan dengan cepat mengendalikan kekuatan barunya. Pandangan naga, ya, itu cukup kuat. Untung Forest ada di sini. Minos berpikir dalam hati, bersyukur dia tidak menyakiti keluarganya. Tetapi ketika dia melihat kemampuan ini, dia tidak bisa tidak terkesan, menyadari betapa kuatnya naga ini pada masanya. Bayangkan memiliki keterampilan yang dapat mengintimidasi bahkan mereka yang lebih kuat dari Anda hanya dengan melihatnya. Itu sangat mengesankan. Tidak hanya itu, di antara teknik dan keterampilan Minos, ini adalah yang pertama yang memungkinkan dia melawan lawan yang lebih kuat dari 2 kali kekuatannya. Sepertinya aku mendapat beberapa peningkatan dalam kualitas fisikku juga. Minos berpikir dalam hati sambil memberi isyarat meminta maaf kepada kelompoknya. Saya belum mengubah kualitasnya, tapi saya telah membuat terobosan signifikan. Sekarang, akan lebih mudah bagiku untuk mencuri energi unik dari tulang raksasa ini. Minos sekarang merasa lebih cocok dengan tulang di kerajaan tata ruang yang memiliki segelnya. Ketika dia memikirkannya, meskipun dia belum hampir menembus tingkat ilahi dari fisiknya, dan dia bahkan belum meningkatkan pengembangan jiwanya, dia merasa senang. Yang paling diinginkan Minos saat ini adalah menjadi cocok dengan makhluk purba itu. Karena itu, dia telah menerima apa yang paling pantas dia dapatkan dalam warisan ini. Sempurna. Dia juga meninggalkan cincin spasial. Minos merasakan sesuatu yang terbuat dari logam di salah satu tangannya dan segera memasukkannya ke dalam tempat penyimpanannya sendiri. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1842 kekayaan yang diwarisi. Saat dia mendarat di depan istrinya dan melihat mereka kembali normal setelah kengerian beberapa saat sebelumnya, Minos meminta maaf kepada mereka dan anggota kelompoknya yang lain. Maaf, aku tidak ingin melakukan itu. Forest mendengarnya dan terus bernapas dengan berat, merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa akibat pukulan Minos. Itu keterampilan yang cukup kuat. Apakah kamu mendapatkannya dari naga itu? Ya, dia memberikannya kepadaku dan beberapa hal lainnya. Minos hendak mengatakan itu ketika dia melihat ke samping dan bertanya. Berapa lama aku tidak sadarkan diri? Baru 5 minggu lebih, jawab Abi. Kalau begitu kita harus bergegas. Kita mungkin akan menimbulkan masalah ke arah kita ketika warisan dimulai. Dan penghalang pelindung ini hanya akan bertahan 1 hari lagi. Katanya, khawatir dengan lawan yang mungkin harus mereka hadapi. 1 hari, semua orang di sana menggumamkan pertanyaan yang sama, karena mereka mengira penghalang ini akan hilang setelah Minos bangun. Ya, naga itu memberitahuku bahwa penghalangnya akan berdiri setelah warisan selesai. Dia melihat ingatanku, dan itulah mengapa dia memberi kami bonus ini, jelas Minos. Minos menjelaskan, naga level 100 ini telah meninggalkan warisannya jauh sebelum kerajaan tata ruang ini mengalami bencana jutaan tahun yang lalu. Namun, setelah melihat ingatan ahli warisnya, sisa naga ini menyadari bahwa situasi ahli warisnya setelah warisan tidak akan mudah sama sekali. Dengan mengingat hal ini, dia telah menggunakan sebagian dari sisa energinya di dunia ini untuk mempertahankan penghalang ini cukup lama untuk dipersiapkan oleh ahli warisnya. Itu sangat nyaman. Forest menghela nafas, merasa lebih baik karena dia bisa pulih dari serangan ini sebelum mengkhawatirkan musuh di luar. Dia dan anggota kelompok lainnya diperkirakan akan mendapat masalah segera setelah warisan naga level 100 berakhir, meskipun mereka tidak dapat merasakan apa yang ada di luar area ini. Lagi pula, mereka tahu kelompok lain berada di kantong spasial ini ketika Minos mengaktifkan warisannya. Mengetahui betapa berharganya warisan dewa, tidak mungkin mereka tidak mengharapkan sesuatu terjadi setelah kebangkitan Minos. Bersiaplah. Dalam beberapa jam, kita akan berjuang untuk keluar dari tempat ini. Ucap Minos tanpa bercerita lebih banyak tentang apa yang telah dia lalui. Orang-orang dari kelompok Forest, Harold dan Bibrida, segera mulai bermeditasi untuk membangkitkan semangat mereka secara maksimal sebelum konfrontasi. Namun wanita Minos tidak langsung melakukan hal itu. Sebaliknya, mereka mendekatinya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana perasaanmu? Gloria bertanya. Luar biasa. Aku tidak hanya memperoleh kemampuan naga, tapi aku merasa tubuhku jauh lebih kuat sekarang. Aku mungkin bisa melawan Sage tingkat rendah tanpa menggunakan teknik atau kemampuanku apapun. Jawab Minos. Ruth menganggukkan kepalanya dengan positif dan berkata, saya merasakan hal yang sama. Tubuh saya telah meningkat pesat dalam hal atribut. Biasanya, kekuatan fisik seorang kultivator adalah 10% dari kekuatan spiritualnya. Misalnya, seorang kultivator level 81 seperti Ruth akan memiliki kekuatan fisik yang sama dengan seorang kultivator level 70. Tapi sekarang, keduanya memiliki tubuh yang sekuat monster tingkat 9 tingkat rendah. Saya juga merasa bahwa hubungan saya dengan kerangka raksasa telah meningkat pesat. Saya pikir saya akan dapat membantu pasukan kita lebih dari sebelumnya. Kata Minos, meninggalkan teorinya untuk dibicarakan dengan istri-istrinya di kemudian hari. Teorinya lebih dari sekadar memahami asal-usul dunia ini. Itu bahkan bisa mempengaruhi nasib para penggarap, karena Minos berpikir itu mungkin memungkinkan dia untuk merevolusi aturan dunia ini.
Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke N0V3LB1N. Untuk saat ini, dia akan mengumpulkan lebih banyak data tentang ide-idenya dan terus memperkuat dirinya. Namun dia sudah mempunyai beberapa rencana ambisius. Tak mau membicarakannya agar tidak menimbulkan harapan palsu, dia akhirnya menyembunyikan sebagian dari apa yang dia peroleh dari warisan ini karena menurutnya, yang terpenting bukanlah Dragon's Gaze tetapi kemajuannya dalam hal kompatibilitas dengan makhluk purba itu. Namun istri Kaisar Stuart memahami bahwa dia mendapat banyak manfaat dari warisan ini dan masa depannya akan lebih cerah setelah dia menjadi demigod. Mereka semua tersenyum, memberi selamat, dan memeluknya. Lalu Abi bertanya, apakah kamu memenangkan hal lain? Suka sumber daya? Bukan hanya orang-orang di luar kawasan lindung ini yang berpikir bahwa pewaris makhluk level 100 itu telah memperoleh lebih dari sekadar kualitas yang tidak dapat dibagi-bagi. Semua orang mengira ada sebagian kekayaan yang tertinggal. Bagaimanapun juga, naga adalah makhluk yang dikenal suka mengumpulkan kekayaan. Bagaimana mungkin makhluk level 100 seperti itu tidak meninggalkan apapun? Dalam kasus Henricus Longus, dia telah meninggalkan kerajaan tata ruang dengan sumber daya berlimpah untuk Minos. Mengetahui hal tersebut, keempat wanita itu penasaran. Minos tersenyum ketika mendengar ini dan melihat cincin spasial di salah satu tangannya. Ya, aku memenangkan beberapa barang. Dia berkata sambil memeriksa apa yang ada di cincin itu. Sangat penting baginya untuk menggunakan segala yang dimilikinya untuk membantu kelompoknya meningkatkan kekuatan mereka sebelum mereka menghadapi lawan yang pasti menunggu mereka di luar area ini. Cincin spasial ini bisa menjadi sangat penting dalam pertempuran ini, tergantung pada apa yang ada di dalamnya. Biar kulihat, ini dia. Minos menyuntikkan sebagian kesadarannya ke dalam item tingkat tinggi kelas 4 ini dan segera merasakan ruang luas yang dipenuhi dengan sumber daya dan kekayaan. Ada berbagai baju besi dan artefak yang berguna tidak hanya untuk naga dan binatang buas tetapi juga untuk manusia baik jenis kelamin. Praktis tidak ada yang berlevel rendah atau menengah, dan hampir semuanya berlevel tinggi, kelas 4. Seperti yang diharapkan dari seekor naga. Dia benar-benar sangat kaya, Minos berpikir ketika dia menyadari jumlah kristal spiritual bermutu tinggi, obat-obatan tingkat Sein, dan bahkan sumber daya khusus. Ada kerangka naga, kulit naga, bulu burung phoenix, sisik paus langit, mineral berharga, dan banyak lagi. Singkatnya, cincin ini memiliki kekayaan yang cukup untuk mempersenjatai batalion tingkat tinggi, menyediakan bahan-bahan untuk alkemis dan pandai besi kelas 4 tingkat tinggi. Dan bahkan item budidaya untuk binatang dan manusia tingkat 9 dan 10. Barang-barang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan tata ruang dengan pengobatan ilahi. Tetapi barang-barang tersebut tidak ada duanya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1843 Fisik Ilahi 1. Ada 4 juta kristal bermutu tinggi di sini, sekitar 50 jenis obat-obatan tingkat suci, lebih dari 50 artefak tingkat tinggi tingkat 4, 7 teknik tingkat emas, 2 botol musim semi kehidupan. Beberapa peta dari dunia spiritual, khususnya benua binatang. Minos berkata dalam komunikasi mentalnya dengan istri-istrinya. Sambil menunjukkan kepada mereka jumlah kekayaan yang baru saja diperolehnya. Ada banyak hal di sana yang tidak berguna bagi naga. Namun hal-hal yang berharga bagi manusia dan ras lain memiliki nilai tersendiri bagi setiap makhluk di dunia ini. Selama Anda bisa melakukan barter, mata uang apapun berharga. Ada juga banyak dokumen dan buku di sana, hal-hal yang pada akhirnya akan dipelajari dan dikatalogkan oleh Minos kepada anak buahnya dari tentara Dataran Hitam. Bergantung pada isinya, mereka dapat membantunya dengan rencananya untuk benua tengah dan dunia spiritual lainnya. Lagi pula, ada banyak hal berharga di sini. Misalnya bulu burung phoenix dan gigi naga. Dia berkata kepada mereka, menyebabkan mereka memandangnya dengan mata terbelalak. Ini semua sangat berharga. Ini fantastis. Gloria berkomentar. Isabella lalu berkata, dengan sumber daya ini, kekaisaran pasti memiliki cukup uang untuk mengembangkan dan membentuk pasukan demigod pertama, kata Isabella. Tapi Minos, adakah yang bisa kita gunakan sekarang? Alangkah baiknya jika kita bisa melindungi atau menguatkan diri kita dengannya. Minos mengangguk positif. Ya, beberapa susunan, pil, dan obat-obatan mungkin bermanfaat bagi kita. Dia memandang Ruth dan berkata, saya memiliki sesuatu di sini yang cocok dengan Anda. Anda hampir meningkatkan kualitas fisik Anda, bukan? Mereka semua memandang Ruth ketika dia mengangguk dengan penuh semangat. Iya, bahkan obat tingkat Sein pun bisa membantuku berevolusi secara kualitatif. Evolusi fisik sangat berbeda dengan evolusi dari level 99 ke level 100. Untuk berkultivasi dari level 99 ke level 100, seseorang harus meningkatkan kekuatannya sekitar 11 kali dalam waktu singkat. Mustahil melakukan hal ini tanpa obat tingkat ilahi karena hanya obat semacam itu yang mengandung begitu banyak energi tersedia untuk diserap. Bahkan ada banyak energi dan hukum bebas di dunia ini, namun kekuatan demigod tidak cukup untuk mencapai semua yang mereka butuhkan.
Satu-satunya cara mereka dapat mencapai apa yang mereka butuhkan adalah melalui pengobatan tingkat ilahi. Namun untuk fisik, segalanya sedikit berbeda. Biasanya, seseorang akan meningkatkan fisiknya ke tingkat ilahi pada saat yang sama mencoba mencapai level 100. Kekuatan pengobatan ilahi cukup untuk kedua kemajuan tersebut. Namun, evolusi fisik membutuhkan lebih sedikit energi dan hukum dibandingkan evolusi budidaya. Masalahnya adalah fisik orang biasa hanya dapat ditingkatkan sekali seumur hidup dan satu kali hanyalah satu kesempatan, bukan beberapa kali percobaan. Jika seseorang gagal meningkatkan fisiknya, kualitasnya akan terbatas selamanya. Di sisi lain, seseorang tidak bisa begitu saja menggabungkan kekuatan dua obat sein untuk mencapai terobosan ini. Di masa lalu, tes telah dilakukan, dan orang-orang bahkan telah mencoba menggunakan 10 obat sein dari jenis yang sama untuk meningkatkan fisik mereka, namun tetap gagal. Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke N0V3LB1N. Mengapa demikian? Kemudian dalam sejarah dunia ini, seiring dengan kemunculan dewa pertama, para pembudidaya menemukan bahwa selain jumlah energi yang dibutuhkan untuk proses tersebut, diperlukan dorongan khusus untuk kemajuan kualitatif. Dorongan itu tidak akan terjadi jika Anda mencoba menggabungkan banyak sumber daya. Hanya sumber daya yang unggul secara kualitatif yang dapat memberikan dorongan tersebut. Jika dianalogikan, seolah-olah ada filter energi yang menyaring apa yang masuk ke dalam reservoir. Menambahkan lebih banyak obat sama seperti menambahkan lebih banyak keran untuk mengalirkan cairan ke dalam reservoir tersebut. Namun lubang-lubang di sisi reservoir mencegah semua energi tersebut terkumpul. Agar terobosan berhasil, Anda memerlukan pasokan cairan yang begitu banyak dan dengan tekanan yang sangat besar sehingga filter dan reservoir itu sendiri akan terisi dan bahkan hancur. Hanya dengan menghancurkan keterbatasan kualitatif tubuh manusia, seseorang dapat mencapai tingkat fisik yang baru. Dalam keadaan normal, menambahkan obat-obatan tingkat sein tidak akan berhasil karena masalah ini. Namun Ruth mengalami sesuatu yang luar biasa. Dengan menerima banyak berkah spiritual dari naga level 100, tubuhnya telah berevolusi, dan lubang samping dari waduk miliknya telah ditutup. Dengan obat tingkat sein, dia merasa bisa memberikan tekanan yang diperlukan untuk meledakkan reservoir tingkat rendah ini. Dalam kasus Minos, dia juga telah meningkatkan kualitas tubuh dan fisiknya secara signifikan dan tidak jauh dari apa yang telah dicapai Ruth. Namun kasusnya luar biasa. Fisiknya adalah seorang mutan yang dapat terus berevolusi, mengandalkan sumber daya tingkat tinggi untuk meningkatkan dirinya. Fisiknya menjadi semakin mirip kerangka kuno dunia ini. Minos tidak akan mengambil risiko membuat terobosan dengan pengobatan tingkat sein. Dia akan menggunakan yang tingkat ilahi dan memastikan manfaat maksimal untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan istri lainnya, yang harus menunggu hingga level 99 untuk mencoba mengembangkan fisik mereka secara kualitatif, Minos dapat melakukannya ketika dia mencapai level 90. Dia kemudian memanggil obat tingkat sein yang cocok dengan Ruth dan menunjukkan padanya buah hitam. Makanlah dan mulailah bermeditasi. Kamu memiliki peluang sukses yang bagus setelah apa yang kamu terima dari naga kuno. Ruth merasa sangat percaya diri dengan rasa nafsu yang ada di tubuhnya, dan meski beresiko untuk menjalaninya, dia tak segan-segan mengambil dan menggigitnya. Wanita lain memandangnya dalam diam. Merasa jika itu berhasil, Ruth akan menjadi orang pertama di dunia ini dalam waktu yang lama yang mencapai fisik ilahi. Dia melahap buahnya, segera duduk dalam posisi lotus, dan mulai bermeditasi. Sementara itu, Minos dengan cepat membagikan beberapa barang pertahanan dan ofensif kepada istrinya serta pil untuk diminum jika mereka terluka parah. Dia tidak ingin mereka menggunakan ini untuk memperkuat diri mereka secara artifisial tetapi untuk melindungi hidup mereka jika terjadi masalah. Banyak sumber daya di lingkaran spasial itu akan sangat bermanfaat bagi para sage tingkat tinggi dari kerajaan dataran hitam yang mencoba untuk naik ke level 90. Oleh karena itu, Minos akan menyimpannya untuk anak buahnya. Selain itu, beberapa sumber daya tersebut hanya berguna bagi para demigod tingkat menengah dan tinggi. Tapi dia belum memiliki orang seperti itu di grupnya. Minos mengesampingkan barang-barang itu dan segera mulai bermeditasi bersama istrinya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1844 Fisik Ilahi 2. Beberapa jam kemudian, sementara orang-orang dalam kelompok Minos meninggalkan kondisi meditasi mereka, siap meninggalkan ruang yang dilindungi oleh penghalang warisan, Ruth berada dalam kondisi kritis dalam meditasinya. Saat dia selesai pulih dari kerusakan sebelumnya, Forrest segera menatap wanita berambut hitam itu dan mengerutkan kening. Apa? Serunya sambil merasakan gejolak spiritual yang terpancar dari tubuh istri Minos. Minos dan istri-istrinya yang lain sudah berdiri di sekitar Ruth, menyaksikan bersama hampir semua orang di kelompok ini wanita ini melewati kemajuan kualitatif. Beberapa orang melihat sekeliling, melihat bahwa penghalang di area ini semakin tipis, dan perlahan, mereka dapat melihat berbagai kelompok di luar tempat ini. Merasa waktu mereka terbatas, beberapa dari mereka khawatir Ruth tidak bisa maju tepat waktu.
Namun ketika Forrest terbangun dan melihat ini, mau tak mau dia terkejut. Dia jelas meningkat ke tingkat ilahi dari fisiknya. Dia menyadari betapa nyata gejolak spiritual di sekitar tubuh Ruth. Seluruh tubuh wanita berambut hitam ini ditutupi lapisan energi berwarna yang mengubah ruang di sekitarnya. Itu sangat padat dengan hukum sehingga sepertinya itu bukan dari dunia ini. Namun Forrest, sebagai murid paus tertinggi gereja spiritual yang telah membaca berbagai catatan organisasi ini, mengetahui tanda-tanda kemajuan kualitatif fisik ke tingkat tertinggi yang pernah ada. Kemajuan kualitatif suatu fisik melibatkan 3 tahap. Yang pertama adalah kehancuran, yang terdiri dari tekanan spiritual pengobatan yang menghancurkan keterbatasan fisik. Kemudian terjadilah rekonstruksi, yaitu pembentukan kepompong baru yang terbuat dari hukum-hukum yang lebih kuat yang memperkuat kekhususan makhluk tersebut. Akhirnya terjadilah konsolidasi, solidifikasi kekuatan-kekuatan di tingkat yang baru. 2 yang pertama adalah yang paling sulit karena untuk memicunya, seseorang harus menemukan keadaan khusus yang biasanya hanya mungkin terjadi melalui penggunaan pengobatan ilahi. Tidak hanya itu, proses evolusi pun berbahaya. Jika seseorang gagal dalam mengarahkan kekuatannya selama 2 tahap pertama evolusi kualitatif, bahkan kematian atau kelumpuhan mental dapat terjadi pada orang tersebut. Namun, Ruth telah melewati 2 tahap ini, yang menunjukkan bahwa dia secara ajaib telah memperoleh sesuatu yang mampu memberikan energi dan hukum yang cukup untuk menghancurkan dan membangun kembali fondasinya. Bagaimana? Forrest bergumam, melihat bahwa hanya masalah waktu sebelum Ruth memperkuat fisiknya ke tingkat ilahi. Salah satu demigod di kelompoknya menjawabnya. Sesuatu yang sudah Minos katakan kepada mereka beberapa saat yang lalu. Naga level 100 tidak dapat memberi mereka tingkat budidaya karena mereka terlalu lemah. Jadi, dia memberi mereka peningkatan kualitatif. Minos dan Ruth telah mencapai tingkat pemahaman tertinggi yang dapat dicapai pada tahap ke-9, dan fisik mereka juga telah mencapai puncak tingkat Sein. Bahkan dengan obat tingkat rendah, mereka dapat mencoba evolusi kualitatif ini dengan peluang bagus. Mulut Forrest ternganga saat mendengar ini, tapi dia tidak membantahnya. Itu memang mungkin. Makhluk level 100 mencapai level ini setelah menggunakan setidaknya 1 obat tingkat ilahi untuk meningkatkan energi spiritual dan karakteristik fisik mereka secara maksimal. Setelah itu, tubuh dan jiwa mereka akan menjadi begitu kuat sehingga mereka dapat beralih dari mengubah bakat seseorang hingga memberikan tingkat kemajuan pada kultivator tingkat tinggi. Tentu saja semua ini tidak dapat dilakukan tanpa pengorbanan. Oleh karena itu, kebanyakan dewa hanya memberikan sesuatu kepada ahli warisnya setelah mereka meninggalkan dunia ini ketika tidak lagi berbahaya bagi mereka jika kehilangan sebagian jiwa atau raganya. Mengingat bahwa warisan dari gereja spiritual pernah menaikkan level kardinal gereja dari 97 menjadi awal 99, Forrest dengan mudah mempercayai pembenaran Minos. Luar biasa, warisan dari dewa sungguh luar biasa. Dia berseru dengan suara rendah, menyaksikan gangguan spiritual di sekitar Ruth berubah dan secara bertahap menurun intensitasnya. Minos melihat ini dan mengepalkan tinjunya, merasakan istrinya akan menyelesaikan terobosan kualitatifnya. 5 menit kemudian, ketika semua orang memperhatikan Ruth, dia membuka matanya, dan cahaya keemasan memancar dari matanya. Segera merasakan fisiknya pada level baru, dia menguji kekuatannya sendiri. Tapi saat dia mengedarkan energinya melalui fisiknya, Ruth tiba-tiba mengerutkan kening saat dia menyadari adanya hubungan yang aneh dengan orang-orang di kelompoknya. Saat dia merasakan ini, mata Minos menjadi berwarna-warni, dan dia melihat aliran energi, yang tidak terlihat oleh orang lain, memancar dari tubuh Ruth dan terhubung ke tubuh semua orang di sana. Itu, Ruth mencurahkan sebagian energinya ke dalam hubungan yang dia rasakan dengan orang-orang ini, mengejutkan semua orang. Hah, tiba-tiba aku merasa aneh. Isabella yang pertama angkat bicara, merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, tapi itu tidak buruk. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Aku juga merasakan sesuatu. Hal yang sama untukku. Semua orang di sana mengatakan hal yang sama sampai Minos menjelaskan. Kita semua terpengaruh oleh kemampuan Ruth. Sebelumnya, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari hampir semua jenis cedera, keracunan, atau penyakit. Sekarang dia telah meningkatkan kualitas kemampuannya, sepertinya dia bisa mempengaruhi orang lain selain dirinya sendiri. Menyadari hal ini, Forrest mau tidak mau mengucapkan selamat kepada keluarga Stuart. Haha, selamat untukmu, Ruth, dan keluargamu. Kamu memiliki kemampuan yang luar biasa dan unik. Dengan hal seperti ini, kamu bisa bertarung bersama dengan lebih mudah sekarang. Chapter ini memulai debutnya melalui N0V3 Lab 1N. Dengan pasukan makhluk mati Abi, kendali Minos atas pikiran makhluk-makhluk itu, dan kemampuan generasi Ruth, mereka bisa membentuk tim yang akan sulit dilawan dalam beberapa tahun. Kelemahan terbesar para penggarap yang bisa menggunakan kekuatan orang mati adalah tubuh mereka. Namun dengan kemampuan Ruth, pertahanan Abi akan jauh lebih baik. Hal ini sangat relevan dengan kekuatan keluarga Stuart.
Tapi kemudian Gloria mengaktifkan kemampuannya dan membentuk busur Merkuri, menyadari sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Sepertinya ini juga meregenerasi energi spiritual kita. Selama kita tidak menggunakan banyak kekuatan, kita bahkan bisa bertarung terus-menerus tanpa melelahkan diri kita sendiri. Semua orang memperhatikan ini, dan mata mereka berbinar karena kegembiraan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1845 pengepungan. Ketika mereka menyadari sejauh mana kemampuan Ruth, semua orang di kelompok menjadi bersemangat. Ini adalah kekuatan mengesankan yang dimiliki seorang sage. Tapi inilah realitas tingkat ilahi. Biasanya, orang-orang di dunia spiritual percaya bahwa semua keagungan para dewa berasal dari jiwa mereka yang kuat. Faktanya, jiwa mereka begitu kuat sehingga sulit untuk mengatakan seberapa besar kekuatan mereka dipengaruhi oleh hal itu saja. Rilisan debut dilakukan di N0V3 Elbin. Namun, fisik ilahi mereka sangat memengaruhi kekuatan mereka. Setelah mencapai kualitas ini, kemampuan bawaan mereka berubah secara signifikan, memberi mereka kemungkinan yang tak terbayangkan sebelum kemajuan kualitatif. Banyak orang mengasosiasikan betapa mengesankannya para dewa dengan jiwa mereka, tetapi sebagian besarnya disebabkan oleh kemampuan bawaan mereka. Setelah mencapai tingkat divine, kemampuan Ruth bahkan mampu meregenerasi energi spiritual di tubuh rekan satu timnya. Satu-satunya kelemahan kemampuan Ruth saat ini adalah dia masih berada di level Sage 81, dan dia tidak akan mampu menahan seluruh kelompoknya di bawah pengaruh kemampuannya dalam waktu lama. Tapi selama dia menjadi lebih kuat, itu akan banyak berubah. Untuk memberi Anda gambaran betapa konyolnya kekuatan Ruth saat ini. Dia praktis tidak perlu lagi berkultivasi untuk memulihkan energi spiritual yang terpakai. Kemampuannya sendiri sudah bisa meregenerasi semua yang dia konsumsi untuk digunakan sendiri. Minos tersenyum melihat istrinya, senang dia telah berhasil dan membangkitkan potensi yang begitu besar. Namun dia tidak bertahan lama dalam keadaan itu dan segera kembali ke istrinya. Angkat kewaspadaanmu, perlindungan kita akan jatuh, Minos berkata keras-keras sambil mengaktifkan avatar jiwanya dan bersiap menghadapi banyak musuh di dekatnya. Semua orang di kelompoknya mengesampingkan senyuman mereka dan mengedarkan energi mereka untuk membentuk versi mereka yang besar dan kuat. Mereka dengan cepat membentuk formasi melingkar dengan para demigod dan Minos di depan dan istri Harold dan Kaisar Stuart di tengah. Sesaat setelah mereka semua mengangkat penjaganya, suara retakan terdengar di atas mereka, dan kemudian seluruh penghalang runtuh. Segera setelah penghalang itu runtuh, mereka merasakan fluktuasi spiritual dari 4 kelompok yang menunggu saat ini, dan masing-masing makhluk ini terbang ke arah mereka. 40 musuh antara level 88 dan 93. Minos segera menghitung jumlah musuh, sedikit lebih kuat dari yang dia kira bisa ditangani kelompoknya. Anggota tim menyadari hal yang sama dan memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak berada dalam situasi di mana mereka akan menyerahkan apa yang mereka miliki atau mati. Tapi peluang mereka untuk menang tanpa ada korban tidaklah besar. Namun, makhluk dari kelompok yang mendekati mereka juga memperhatikan kekuatan orang-orang tersebut. 6 demigod dan 6 sage, sebagian besar dari mereka berlevel rendah. Seekor burung phoenix terbang bersama 2 rubah berekor 9 berpikir dalam hati. Sementara itu, orang-orang dalam kelompok Mairin dengan cepat menyadari identitas orang-orang tersebut, kelompok dari gereja spiritual dan kelompok dari kerajaan Dataran Hitam. Kaisar Stuart, ya, jadi orang itu datang ke acara ini. Apakah dia yang mengaktifkan warisan level 100? Salah satu manusia terkuat, level 93, berpikir sendiri sambil menatap Minos. Dia tidak meremehkan Kaisar Stuart. Orang ini memiliki bakat yang luar biasa, jadi dia mungkin telah membangkitkan warisan seperti itu. Jika itu masalahnya, maka musuh mengerikan Vico dan mungkin wilayah barat ada di hadapan mereka. Jika Minos lolos dan dibiarkan tumbuh, dia pasti akan mencapai level 99 karena dia telah menerima warisan level 100. Salah satu kelompok lain, yang terdiri dari manusia dari benua ilahi dan elf, juga ada di sana. Menatap tajam ke arah kelompok Minos. Manusia itu, wanita bertelinga lancip itu memandang Minos dengan aneh, menyadari bahwa salah satu orangnya telah terhubung dengannya. Sindra, apa ada masalah? Salah satu sekutu elf itu bertanya, memperhatikan perilaku anehnya. Manusia level 83 ini terhubung dengan seseorang dari sukuku. Ketika dia mengatakan itu, semua kelompok akhirnya berhenti maju dan berhenti beberapa ratus meter satu sama lain sambil mengelilingi kelompok Minos. Sebelum pertempuran seperti ini, yang tidak mudah mengingat kekuatan masing-masing kelompok, masing-masing pihak harus berusaha untuk berdialog. Dalam situasi tertentu seperti ini, jalan keluar bisa dinegosiasikan. Jika hal itu tidak memungkinkan, kelompok di sekitar setidaknya harus berorganisasi untuk berbagi sumber daya yang dikumpulkan musuh. Jika tidak, konflik akan meningkat hingga hanya satu yang tersisa dengan semua barangnya. Masing-masing pihak memiliki kekhawatiran dan ketakutannya masing-masing, jadi tidak ada yang mengambil langkah terburu-buru.
Lihat musuh melayang di udara, Minos melihat ke arah kelompok 3 binatang dan melihat 2 rubah berekor 9, 1 level 88 dan 1 level 89. Di sebelah mereka ada burung phoenix level 91. Minos lalu berkata dengan suara keras, "Teman-teman benua binatang, jangan menentangku. Aku adalah teman suku rubah ekor 9, dan aku akan segera mengunjungi rumahmu. Jika kamu tidak menyerang kami, aku berjanji akan membawakan hadiah untuk bangsamu." "Oh, Yang Mulia sangat pandai keluar dari masalah, ya?" Salah satu penduduk asli Mairin berkata dengan lantang, menyadari bahwa Minos berusaha mengacaukan kelompok musuh. "Yang Mulia, jangan bilang Anda takut. Aku khawatir aku harus membunuh semua orang di sini," kata Minos dengan percaya diri. "Beberapa di antara kalian, aku lebih suka berada di sisiku. Dunia spiritual akan segera menghadapi bencana. Aku lebih suka memiliki lebih banyak teman daripada musuh ketika saatnya tiba." Peri itu menatap Minos dengan mata menyipit. Sebagai seorang elf, dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi di dunia. Tapi dia tidak tahu apakah Minos serius atau berusaha menghindari masalah. "Yang Mulia, apakah Anda penguasa benua tengah?" "Saya Minos Stuart dari Black Plain Empire," kata Minos kepada wanita itu sebelum menunjukkan kelompoknya. "Ini adalah keluarga dan teman-temanku dari gereja spiritual. Elf, kamu pasti pernah merasakan atau mendengar rumor aneh di sukumu. Kamu tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Jadi jangan melawan kami hari ini. Ketika saatnya tiba, aku akan membantu mereka. Bersedia bertarung demi dunia spiritual. Namun hari ini, saya tidak berniat membagikan apa yang menjadi milik saya kepada orang asing. Mundurlah, dan kita bisa berbagi kekayaanku saat kita berada di pihak yang sama." CK, di kelompok manusia lain, juga dari wilayah barat, salah satu pria di sana tidak menyukai perkataan Minos. "Apakah kamu takut, Minos Stuart? Seperti yang saya katakan, saya khawatir saya harus membunuh kalian semua. Kalian adalah talenta penting bagi masa depan dunia kita. Sayang sekali jika kalian mati di sini." Minos mengepalkan tinjunya saat dia menunjukkan aura kacaunya kepada orang-orang ini, bahkan membuat elf itu merasa tidak nyaman. Saat Minos menunjukkan lebih banyak auranya kepada makhluk-makhluk ini, mereka hampir merasa seperti ada naga raksasa yang menggantikannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1846 Sekutu Baru. "Apa?" Rubah berekor 9 level 88 berteriak ketika dia merasakan aura yang keluar dari tubuh Minos sambil tanpa sadar menundukkan kepalanya lebih dekat ke tanah dan kembali ke wujud binatangnya. Burung phoenix dari kelompok ini juga merasakan tekanan luar biasa yang datang dari Minos dan berubah menjadi burung besar berwarna oranye menyala. Peri itu menyipitkan matanya dan menatap Minos, merasakan hawa dingin di tubuhnya yang biasanya tidak dia rasakan pada makhluk biasa. Hanya individu berpangkat tinggi dari ras khusus yang menimbulkan sensasi ini dalam dirinya. "Ada apa dengan dia?" Peri itu bertanya-tanya. Dia bisa dengan jelas merasakan energi kekacauan di Minos, yang bahkan lebih besar dari energi naga level 95. Tapi Minos hanyalah manusia muda level 83. Menyadari hal ini, dia mau tidak mau menjadi lebih berhati-hati. Mencoba memahami apa yang telah diberikan oleh warisan level 100 ini kepada manusia. Personel kedua kelompok dari benua tengah menyipitkan mata, membentuk ekspresi jelek. Mereka semua mundur beberapa meter, ketakutan dengan sensasi yang datang dari tubuh Minos. Berbeda dengan makhluk dari Pulau Elf, benua ilahi, dan benua binatang. Mereka mengetahui kemampuan Minos dengan sangat baik. Pria ini dapat membuat lubang hitam yang dapat menelan beberapa tingkat di atas budidayanya. Namun, dari apa yang mereka ketahui, Minos seharusnya tidak mengalami fluktuasi spiritual yang begitu mengerikan. Ini mengerikan. Orang ini bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Auranya seperti aura paus dan naga sebelumnya. Salah satu orang dari benua tengah berteriak. Rasa Minos mirip dengan ketiga makhluk yang bertengkar sebelum acara ini dimulai. Burung phoenix menyipitkan matanya ketika dia menyadari manusia ini sedikit takut pada Minos. Sepertinya perkataannya tidak sepenuhnya tidak berdasar. Dia pasti punya cara untuk membunuh kita. Apa yang harus kita lakukan, Senior Eos? Rubah level 89 bertanya, tidak yakin harus berbuat apa. Dia bilang dia adalah teman sukumu. Apa kamu tidak tahu apa-apa tentang itu? Burung besar itu bertanya. Suku Phoenix dan suku Rubah ekor 9 sangat dekat. Mereka tidak hanya bersekutu dalam misi, tapi mereka juga memiliki banyak kemitraan di benua binatang. Namun, mereka tidak mengetahui segalanya tentang kehidupan satu sama lain. Tidak, ini pertama kalinya aku mendengar nama Minos Stuart. Tetua berekor 9 di belakangnya berkomentar dengan suara rendah saat masing-masing kelompok berbicara satu sama lain. Selain di benua tengah, nama Minos hanya beredar di beberapa tempat di benua ilahi. Di benua binatang, tidak ada makhluk yang pernah mendengar namanya. Dia pasti anak ajaib. Dia pasti pernah bertemu dengan anggota tingkat rendah dari suku kita. Kata Rubah level 88.
Apakah begitu? Burung Phoenix bertanya kepada teman-temannya dengan suara rendah sebelum melihat ke arah Minos dan bertanya. Apa yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu teman suku mereka? Ya, teman baikku adalah rubah berekor 9 level 80. Aku bertemu dengannya ketika aku menyelamatkannya bertahun-tahun yang lalu ketika dia mendapat masalah saat mencoba bersembunyi dari bajak laut segitiga darah. Bagaimanapun, saya akan mengajaknya mengunjungi sukunya. Saya akan melakukan itu segera setelah saya meninggalkan kerajaan tata ruang ini. Minos berkata sambil melihat orang lain di sekitarnya. Bertarung di sana akan sulit, tapi tidak hanya itu, bertarung di sana melawan 4 kelompok ini bisa mendatangkan masalah baginya di suku Phoenix dan rubah ekor 9. Serta meningkatkan masalahnya dengan para elf. Minos tidak menginginkan itu, jadi dia lebih memilih untuk tidak bertarung. Ketika mereka mendengar cerita Minos, kedua rubah mempercayainya dan senang mendengar bahwa dia telah menyelamatkan salah satu dari mereka dari bajak laut segitiga darah. Beberapa bulan yang lalu, kelompok binatang ini memiliki 5 anggota, 3 rubah dan 2 burung Phoenix. Namun setelah bertemu dengan kelompok yang dikirim oleh Maximilian, yang merupakan pemimpin masa depan bajak laut segitiga darah, mereka kehilangan 2 rekan mereka. Setelah itu, ketiga makhluk ini semakin membenci kelompok keluarga Evergreen. Baiklah, kami tidak akan melawanmu jika kamu membantu kami. Burung Phoenix berteriak dan menjauh dari kelompok Minos, menunjukkan bahwa dia akan mundur jika mendapat sesuatu. Jangan lakukan itu, salah satu manusia Myrin berteriak, merasakan bahwa akan sangat buruk jika binatang buas ini meninggalkan pengepungannya. Manusia seperti itu sangat mengerikan. Sekarang dia telah menunjukkan semua kekuatan ini, membunuh dia dan kelompoknya adalah satu-satunya keselamatan kita. Tidak peduli seberapa sedikitnya mereka. Kelompok ini memiliki burung Phoenix level 91, anggota dari salah satu dari 10 ras terkuat di dunia spiritual. Kelompok elf di sana ingin mengatakan sesuatu. Tetapi mereka mengikuti petunjuk elf itu, dan melihat dia diam, tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun. Minos mengabaikan manusia dari wilayah barat dan bertanya. Apa yang kamu inginkan? Bantu kami membalas kematian rekan kami. Kami membutuhkan bantuan Anda dalam menemukan dan melawan kelompok Derogo Evergreen. Cucu Kaisar, Forest tidak bisa lagi berdiam diri ketika dia melihat monster ini ingin membuat Minos dan anggota kelompok lainnya mendapat masalah. Minos, pikirkanlah sebelum kamu menerima ini. Ini bisa memperumit situasimu dengan Maximilian dan menciptakan sesuatu yang bisa digunakan untuk melawanmu setelah perang. Minos sudah mengetahui bahwa Derogo adalah pewaris kekaisaran Evergreen dan pemimpin masa depan bajak laut segitiga darah. Namun dia sudah lama berjanji pada Emlyn bahwa dia akan membantunya membalas dendam atas apa yang terjadi padanya dan mendiang suaminya. Jadi dia berkata, baiklah, aku akan membantumu. Tapi itu akan membuatku kesulitan, jadi kamu harus bepergian dan bertarung dengan kelompokku mulai sekarang. Kedua rubah melihat sekeliling dan memahami bahwa jika burung Phoenix memutuskan untuk melakukan ini, orang lain di sekitar mereka akan segera menjadi musuh mereka. B1 Realm adalah platform tempat chapter ini pertama kali terungkap di N0V3L B1N. Tapi balas dendam bahkan lebih penting bagi binatang buas ini dibandingkan makhluk biasa. Rubah berekor 9 yang mati adalah istri dari tetua level 89. Dan burung Phoenix level 89 yang mati adalah anak ajaib dari sukunya yang bisa menjadi pemimpin suku di masa depan. Membalaskan dendamnya sangat penting bagi mereka sehingga mereka rela mati karenanya. Oke, ayo bersekutu. Burung yang menyala itu berteriak, menarik perhatian semua orang di area tersebut. Minos tersenyum mendengar ini, melihat peluangnya meningkat. Sementara Forest berkeringat dingin, memikirkan masalah yang akan ditimbulkannya pada mereka di luar tempat ini. Brengsek, aku akan memikirkannya ketika aku meninggalkan kerajaan tata ruang terkutuk ini. Orang level 93 ini memutuskan untuk menyapu debu di bawah karpet. Bangkitnya dataran hitam bab 1847 saatnya bertempur. Minos memandangi kelompok peri itu ketika dia melihat binatang-binatang itu memandang ke arah tim musuh benua tengah. Jadi, apa yang akan terjadi? Kamu tidak harus bersekutu denganku. Selama kamu mundur, aku akan berhutang budi padamu. Aku akan membayarmu kembali ketika aku pergi ke Pulau Elf untuk turnamen kontinental. Minos mengusulkan. Dia terutama tidak menyukai elf. Mereka tidak hanya sombong, tetapi juga mempermainkan nasib orang lain. Namun kejadian sebelumnya di Laut Leluhur tidak menghalanginya untuk menjalin hubungan persahabatan dengan beberapa elf. Minos tahu bahwa dalam pertarungan melawan musuh masa depan dunia spiritual, suku elf akan menjadi salah satu orang yang paling bisa membantu kelompoknya. Jumlah elf hanya sedikit, namun meski jumlahnya hanya beberapa ribu, setiap elf memiliki potensi untuk mencapai level tinggi, dan banyak dari mereka yang akhirnya menjadi demigod. Mengabaikan mereka dalam bencana adalah tindakan bodoh, dan Minos bersedia bekerja sama dengan mereka. Dia menambahkan, kerajaanku akan bekerja untuk mempertahankan dunia ini dari kemungkinan bencana yang mungkin terjadi. Anda dapat menuntut saya.
Saya akan menyambut siapapun yang bersedia berperang, dan saya akan memberikan apa yang saya bisa untuk memberi makan orang-orang ini. Dalam keadaan normal, seluruh kelompok di sekitar Minos akan mengabaikan kata-katanya. Lagi pula, siapa yang bisa mendukung bahkan anggota suku Elf? Tapi Minos baru saja mewarisi warisan naga level 100. Dalam sejarah yang diketahui, hanya 15 naga yang pernah mencapai level 100. Semuanya sangat kaya, jauh lebih banyak daripada beberapa dewa manusia atau bahkan ras binatang lainnya. Suku naga adalah salah satu suku tertua di dunia spiritual. Dan sudah ada sejak awal dunia ketika batas tingkat budidaya adalah level 60. Setelah kehancuran Panfuter, sisa-sisa ini, yang kemudian disebut dunia spiritual, menjadi lebih lemah dibandingkan sekarang karena makhluk yang mampu berkultivasi tidak terbiasa dengan hukum budidaya yang baru. Sampai keturunan mereka terbiasa dengan kenyataan baru, mereka dibatasi pada tingkat kekuatan yang dangkal untuk waktu yang lama. Tetapi meskipun mereka berasal dari masa seperti itu, suku naga telah mengumpulkan kekayaan sejak saat itu. Dengan demikian, kekayaan naga level 100 tidak dapat diukur, dan perkataan Minos tidak perlu dipertanyakan sama sekali. Jika dia mau, dia benar-benar bisa mendukung elf sekalipun. Peri ini mendengar kata-kata Minos dan ragu-ragu. Betapapun arogannya mereka, elf memiliki satu karakteristik unik yang bahkan musuh terbesarnya pun harus menyadari pentingnya hal itu. Mereka adalah penjaga alam, makhluk yang paling selaras dengan hukum budidaya dunia spiritual. Merekalah yang paling peduli dengan menjaga ketertiban dan mencegah bencana dunia. Pada saat yang sama, perubahan apapun di dunia akan sampai ke tangan para elf terlebih dahulu, dan biasanya merekalah satu-satunya yang bisa dipercaya untuk bertindak demi kebaikan dunia. Di masa lalu, dunia spiritual sering mengalami kesulitan yang hampir menghancurkan beberapa ekosistem. Namun di masa-masa sulit ini, para elf telah menunjukkan kesediaan mereka untuk bekerja demi kebaikan dunia. Tapi jangan salah, mereka tidak melakukan ini demi ras lain. Mereka melakukannya demi dunia spiritual, dunia yang telah memberkati mereka dengan kemampuan paling ekstrim yang bahkan bisa membuat mereka yang terkuat sekalipun berumur panjang. Terkadang lebih dari 320.000 tahun. Karena alasan ini, sang elf tidak bisa tidak tersentuh melihat manusia dengan bakat dan prospek yang hebat ini menjadikan dirinya sebagai pejuang dunia spiritual. Bersedia melakukan apapun untuk melindunginya. Baiklah, manusia, aku akan mundur bersama kelompokku. Tapi aku memiliki hukum alam sebagai saksi atas perkataanmu. Jika kamu menarik kembali apa yang kamu katakan, semoga kamu disambar petir. Dia berkata sambil matanya bersinar hijau pekat. Setelah kata-katanya, sambaran petir emas muncul di langit kantong dimensional itu, menyebabkan suara kuat yang mampu menghancurkan gendang telinga para penggarap tanpa avatar jiwa. Semua orang di sana memperhatikan petir yang kuat ini dan kemampuan konyol makhluk-makhluk dari Pulau Elf ini, yang bisa membuat perjanjian dengan makhluk dari ras lain sesuka hati. Minos telah membuat janji, dan dia dengan cepat membuat hukum dunia ini menvalidasi kontrak terhadapnya. Minos tertawa getir, tapi dia tulus. Jika dia tidak berjuang demi dunia spiritual di masa depan, itu sama saja dengan menyerahkan nyawanya, menjadi budak, atau dihancurkan. Rilis debut bab ini terjadi di N0V3LB1N. Kedua kelompok manusia dari benua tengah itu geram ketika melihat Minos telah membuat dua tim yang mengelilinginya dan rakyatnya berpindah sisi hanya dengan perkataannya. Tapi mereka masih memiliki sebagian besar manusia dan demigod di sana, jadi meskipun mereka takut dengan kemampuan mengerikan Minos, mereka tetap bertahan. Peri itu tidak bisa berkata apa-apa lagi dan dengan cepat mundur bersama kelompoknya, agak mengejutkan keempat sekutunya dari benua ilahi. Sindra, apakah itu sepadan? Salah satu demigod bertanya pada elf level 89. Saya pikir warisan itu bisa membantu kita lebih banyak daripada yang bisa dia lakukan jika dia masih hidup. Dia berkata dengan suara rendah saat dia keluar melalui salah satu portal di area tersebut. Manusia itu tidak sederhana. Takdirnya terikat pada salah satu anggota sukuku ketika dia lebih lemah dan belum menerima warisan ini. Potensinya jauh lebih besar dari yang kamu kira. Saat kelompok ini menghilang dari daerah tersebut, Minos mengalihkan pandangannya ke wilayah barat pria dan wanita dalam kelompok yang berjumlah sekitar 30 orang. Kedua rubah dan burung phoenix tidak dalam formasi mereka, tetapi mereka sudah memikirkan musuh dan siap bertarung. Melihat musuh tidak mau mundur bahkan setelah perkataannya, Minos menyerah untuk mencoba berbicara dengan mereka dan menutup matanya sejenak. Kemudian, dia secara sadar menggunakan kemampuan barunya untuk pertama kalinya. Tatapan naga. Semua manusia dari dua kelompok yang berlawanan melihat mata Minos membesar dan merasa seolah-olah mereka adalah mangsa kecil di hadapan predator terbesar di dunia spiritual. Bahkan monster yang bersekutu dengan Minos merasakan tekanan pada tubuh mereka pada saat itu, terkesan dengan kemampuan warisan manusia ini. Dalam sekejap, semua manusia di bawah level 90 merasa sangat tidak enak, seolah-olah mereka akan pingsan. Namun ketika level budidaya Minos naik ke level 85, segalanya berubah.
dan beberapa tubuh jatuh dari langit, yang terlemah sudah mati. Kemampuan Minos tidaklah sederhana. Dengan meningkatkan level budidayanya, dia segera mencapai kelas baru yang dapat mempengaruhi musuh level 91 secara signifikan. Bahkan tanpa fusi, Minos mampu mengalahkan beberapa lawan tahap 10. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1848 pengorbanan yang sia-sia. Sementara Sage tingkat tinggi dan bahkan demigod berjatuhan mati dari langit seperti tetesan air hujan, musuh Minos yang telah menahan kemampuan barunya tidak bekerja dengan baik sama sekali. Bahkan yang terkuat di sana, level 93, merasa mual karena gerakan mental Minos yang kuat dan mau tidak mau terkejut dengan kekuatan pukulan itu. Bajingan, yang terkuat di sana berteriak, merasakan kebencian yang sangat besar terhadap Minos, tetapi juga terhadap para monster dan elf yang telah menyerah melawan monster ini. Jika Mino dibiarkan terus berkembang, benua tengah akan menghadapi masalah besar di masa depan. Maximilian sangat buruk, tetapi jika Minos mencapai levelnya, salah satu demigod level 93 tidak ragu bahwa keadaan akan menjadi lebih kacau di negeri itu. Minos tampaknya memiliki kepentingan ekspansionis yang sama dengan Maximilian. Perang penaklukan atau pertahanan wilayah baru pasti akan terjadi jika Minos dibiarkan berkembang. Dan sekarang, dengan sumber daya warisan level 100, Minos pasti bisa tumbuh lebih mudah bersama keluarganya dan anggota tentara Dataran Hitam. Sialan, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Ini bukan lagi pertarungan memperebutkan sumber daya, tapi demi perdamaian wilayah barat. Salah satu dari pria ini berteriak ketika api oranye menyerbu ke arah mereka. Phoenix level 91 sudah menyerang grup ini bersama Forest, sementara kedua rubah menggunakan kemampuan mereka untuk mengalihkan perhatian lawan yang tersisa. Mereka pikir mereka akan bertarung. Tapi setelah sekilas pandang dari Minos, semua lawan yang bisa mereka hadapi satu persatu telah mati. Dalam hal ini, mereka dengan cepat bergabung dengan kelompok Minos untuk menyerang manusia tahap 10 tersebut. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan ofensif. Tapi dengan kemampuan mental bawaan mereka untuk memanipulasi pikiran target mereka, mereka setidaknya bisa mencoba mengurangi kemanjuran individu-individu tersebut. Dikombinasikan dengan serangan Minos, peluang keberhasilan mereka tidaklah kecil. Tak puas hanya dengan satu serangan, Minos langsung menyebabkan beberapa pedang muncul dari ruang hampa dan menebas tubuh 8 individu yang tersisa di kelompok lawan. Forest menggunakan Serap's Feathers dan menargetkan kelompok musuh terkuat, berencana membunuh mereka tanpa banyak pertimbangan. Dia tidak ingin ada masalah dengan kekuatan di wilayah barat. Tapi ketika dia diserang, Forest tidak melihat ada masalah dalam melenyapkan mereka semua. Pedang serap, setelah mengaktifkan skill ofensif terkuat keduanya. Sebilah pedang emas raksasa muncul di tangan avatar jiwanya, membelah ruang melawan musuh yang diserang dari segala sisi. Di tengah-tengah ini, Abi segera menggabungkan tekniknya, menyebabkan makhluk kerangka muncul dari bawah tanah. N0V3LTR0V bertindak sebagai host asli untuk rilis bab ini di N0V3LB1N. Pada saat yang sama, Ruth menghubungkan kemampuan bawaannya dengan setiap anggota kelompok, termasuk burung Phoenix dan 2 rubah berekor 9. Ruth memiliki kesan yang baik terhadap suku Emlyn karena binatang buas ini. Jadi, dengan monster-monster itu di sisinya, dia tidak ragu-ragu untuk mengikat ketiga monster itu dengan kemampuannya. Setelah merasakan ini, burung Phoenix segera menyadari bahwa generasi spiritualnya telah meningkat secara signifikan. Lebih jauh lagi, dia berusaha sekuat tenaga melawan salah satu lawannya yang berlevel 91. Bulu Phoenix, ledakan, orang-orang yang datang dari wilayah barat merasakan tekanan yang besar. Setelah beberapa saat diserang dari semua sisi tanpa ada kesempatan untuk melakukan serangan balik, yang pertama jatuh di bawah pedang Forest. Pada saat ini, kerangka yang dipanggil Abi sudah berada di bawah kendali pikiran Minos, dan beberapa makhluk ini melakukan gerakan bunuh diri untuk menyerang manusia dalam kelompok ini. Manusia yang hidup harus berhati-hati saat berhadapan dengan orang yang levelnya sama atau bahkan lebih tinggi. Tapi makhluk yang dipanggil ini tidak memiliki masalah seperti itu. Dan saat mereka menyerang dengan segala yang mereka miliki dalam waktu singkat sebelum pingsan, beberapa dari mereka mencoba melakukan kontak langsung dengan tubuh musuh. Sial, apa-apaan itu? Salah satu dari manusia itu merasakan 2 kerangka level 90 menjepitnya saat burung Phoenix menggunakan bulunya untuk menebas tubuhnya. Melihat keputusasaan beberapa anak buahnya yang menderita masalah serupa, orang terkuat yang masih berdiri memandang Minos dengan penuh kebencian dan memutuskan untuk mengambil risiko meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Mati untuk membunuh Minos Stuart bukanlah tragedi bagiku. Dia berpikir sambil menggunakan jurus terakhirnya, menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul di depan sasarannya. Ketika dia muncul di sana, dia berteriak seperti orang gila dan menebas bahu kiri Minos dengan kapak, membayangkan bahwa dia akan menghancurkan tubuh targetnya dengan satu pukulan. Sambil menyeringai dan berteriak liar, pria ini melihat serangannya menyentuh bahu kiri Minos, menghancurkan beberapa lapisan pertahanan pemuda itu dan merusak sebagian armornya.
Dengan menggunakan seni pengorbanannya, pria ini mencapai tingkat kekuatan yang bahkan akan membahayakan demigod level 95. Dengan kekuatan itu, bahkan armor level tinggi Minos kelas 4 tidak bisa menghentikan serangannya sepenuhnya, membuka jalan bagi pedangnya untuk menembus bahu pria berambut coklat itu. Minos merasakan sakitnya dipukul di bahu, tapi lawannya akan mati sia-sia. Karena tubuhnya telah mencapai level naga level 83, ketahanan alami tubuhnya sudah sekuat manusia level 93. Terlebih lagi, karena Ruth berbagi keahliannya dengan Minos, luka di bahunya hanya akan membuatnya kesakitan tanpa bahaya apapun. Hanya itu saja, kamu perlu lebih banyak lagi. Tak menunggu seni pengorbanan lawannya membuahkan hasil, Minos segera menggunakan pedangnya dan menebas lehernya secara horizontal. Saat dia mematahkan leher avatar jiwa ini menjadi dua, Minos dan semua orang di kelompoknya melihat proyeksi jiwa menghilang dan tubuh kecil demigod level 93 ini jatuh dari langit. Dia dengan cepat menyusut, kehilangan seluruh kekuatan hidupnya, dan menjadi pucat sebelum jantungnya berhenti berdetak sedetik sebelum dia jatuh ke tanah. Pada saat itu, pertarungan telah diputuskan. Dengan musuh level 93 terakhir jatuh di depan Minos, sisa 4 demigod level 91 dan 92 tidak memiliki peluang. Dengan cepat, sisa kelompok Minos bergerak masuk, dan dengan memusatkan serangan mereka pada 4 sisanya. Mereka akan segera mengakhiri pertempuran tingkat tinggi ini untuk mendapatkan sumber daya yang ditinggalkan naga level 100. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1849 kembali ke Kekaisaran. Saat Minos terakhir dan musuh kelompoknya terjatuh tak bernyawa ke tanah, dia dan orang-orangnya menurunkan semangat mereka dan menghela nafas saat pertempuran berakhir. Ini merupakan pertarungan yang bagus bagi mereka untuk menguji kekuatan mereka setelah berminggu-minggu berkultivasi dan berlatih tanpa menghadapi banyak bahaya. Tanpa kemampuan baru Minos, fitur baru dari kemampuan regeneratif Root, dan perubahan jumlah musuh karena bujukan Kaisar Stuart, segalanya akan berbeda. Setelah menyelesaikan konfrontasi tingkat tinggi lainnya dengan penuh kemenangan, orang-orang ini tersenyum dan sedikit santai, duduk di pinggiran area yang hancur itu. Sementara yang lebih kelelahan di sana, Abby, Root, dan Forrest duduk untuk bermeditasi. Melihat banyaknya tubuh level tinggi, Minos mengabaikan rasa lelah di tubuhnya dan sedikit rasa sakit di bahu kirinya. Luka itu sudah ditutup dengan skill Root, tapi rasa sakitnya masih bertahan untuk beberapa waktu. Namun, melihat begitu banyak mayat yang berguna untuk memelihara akar spiritual wilayah utara, Minos segera mulai mengumpulkan rampasannya. Cincin spasial dari individu-individu ini adalah milik orang-orang yang membunuh mereka. Tapi siapa yang menginginkan mayat-mayat itu di sana selain binatang buas? Minos bertanya pada burung Phoenix. Apakah kamu menginginkan mayat orang yang kamu bunuh ini? Akan berguna bagiku jika kamu tidak menginginkannya. Apakah begitu? Burung Phoenix bergumam. Dia hanya membunuh satu musuh, dan itu hanya karena bantuan kelompok Minos. Meskipun tubuh seperti itu berpotensi memberinya makan selama beberapa bulan, dia tidak peduli dan berkata, "Kamu bisa mengumpulkannya. Aku akan menyimpan cincin spasial orang ini saja." Asal-usul debut cap ini dapat ditelusuri ke novel Bean. Minos memberikan cincin yang sekarang menjadi milik kelompok Forest dan binatang buas ini, menyimpan sebagian besar cincin itu karena serangan sebelumnya. Setelah menyimpan tubuh masing-masing makhluk ini, dia menghitung penghasilannya dari lingkaran spasial musuh yang telah dia bunuh. Di antara mereka, orang terkaya adalah orang yang pernah memukul bahu Minos dan meninggalkan artefak serta sumber daya luar biasa yang mungkin bisa ditemukan di kerajaan tata ruang ini. Kelompok manapun yang memasuki tempat ini akan selalu memiliki tujuan kedua untuk menemukan sesuatu untuk para tetua dan pakar tingkat tinggi. Jadi ketika Minos menemukan beberapa hal di lingkaran spasial orang-orang itu yang lebih tinggi dari levelnya, dia tidak menganggapnya aneh dan hanya merayakannya. Tanpa harus memaksakan diri melalui pencarian dan kerja keras selama beberapa jam, dia telah mendapatkan beberapa item untuk demigod masa depannya. 2 jam kemudian, rombongan Minos akhirnya pulih dari pertempuran sebelumnya dan meninggalkan area di mana danau besar, paus langit yang naik ke level 90, berada. Sebelum berangkat, kelompok tersebut telah mengucapkan selamat tinggal kepada Harold, yang telah memutuskan untuk kembali ke Flaming Empire sebelum kelompok tersebut melanjutkan perjalanannya di kerajaan tata ruang yang berbahaya. Kelompok tersebut kemudian menemukan salah satu portal di area ini yang mengarah ke ruang lain. Yang melaluinya mereka dengan hati-hati menuju ke bagian baru kerajaan tata ruang naga kuno. Di luar kerajaan tata ruang naga kuno, beberapa tetua dari berbagai kekuatan dunia spiritual berada di area tersebut, menunggu kembalinya anak-anak ajaib mereka. Saat gunung sisik memindai area tersebut dengan mata tertutup, gangguan spasial tiba-tiba muncul dari salah satu portal tersebut, dan beberapa ahli melihat ke arah itu. Naga itu membuka matanya untuk melihat siapa yang kembali dari ruang itu, tapi dia bukanlah orang pertama yang meninggalkan kerajaan tata ruang kuno sukunya.
Karena lebih dari separuh peristiwa telah berlalu, beberapa individu berlevel rendah yang memasuki ruang itu dan selamat telah kembali ke Flaming Empire. Melihat bahwa ia hanya manusia level 82, naga raksasa itu mengabaikan pria berambut merah yang baru saja muncul dari salah satu portal dan menutup matanya lagi. Namun anak buah Minos di daerah tersebut dan keluarga Edwardstone segera tergerak ketika mereka melihat Harold lagi, penasaran ingin mengetahui penghasilan pria ini dan situasi Kaisar Stuart saat ini. Oswald, seorang tetua berpangkat tinggi dari keluarga Edwardstone dan Bibrida level 89, dengan cepat muncul di samping Harold untuk menyambutnya kembali ke negaranya. Yang mulia, apakah terjadi sesuatu pada pestanya? Tetua keluarga kekaisaran setempat bertanya, ingin tahu mengapa pemimpinnya kembali sendirian. Harold tersenyum dan meyakinkan para pria itu. Teman-teman, jangan khawatir, kelompok kita masih utuh. Sebagian besar orang kita telah membuat terobosan dalam kerajaan tata ruang ini dan masih mencari peluang. Setelah mendengar ini, Oswald menghela nafas lega, melihat semuanya baik-baik saja dengan Minos dan anggota kelompok lainnya. Harold melihat ke arah ibu kotanya dan berkata, "Mari kita bicara tentang situasi mereka di kota saya. Saya ingin memberitahu semua orang di keluarga tentang kemajuan kita sekaligus." Orang-orang itu mengerti, dan sebelum Sage level 89 kembali ke posnya dan ketiganya berangkat ke Peyton, Oswald memberi selamat kepada Harold atas kemajuannya ke level 82. "Selamat atas promosi Anda, Yang Mulia. Seluruh kekaisaran akan bersuka cita ketika mendengarnya." Harold tersenyum, mendengar hal serupa dari tetua keluarganya. Ini bukan apa-apa. Demigod pertama dari Kerajaan Dataran Hitam muncul beberapa hari yang lalu. Oh, sementara itu, di area lain dari Kerajaan Tata Ruang Naga Kuno, sekelompok dua elf, manusia, dan binatang buas sedang berhadapan dengan sekelompok manusia dari wilayah barat yang sedang berdebat pada saat itu. Setelah bertemu satu sama lain, kedua belah pihak saling bertukar pukulan, karena kedua belah pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa pihak lain memiliki sumber daya yang menarik. Namun, ketika mereka menyadari bahwa kekuatan mereka tidak berjauhan dan memperhatikan asal-usul satu sama lain, mereka menurunkan semangat ketika salah satu pihak mengusulkan kesepakatan. "Manusia dari Kekaisaran Timur, kamu adalah musuh dari makhluk terkutuk dari wilayah utara itu, kan?" Salah satu elf yang dirampok Minos bertanya. Sudah mengetahui siapa pria ini setelah beberapa minggu melakukan perjalanan melalui kerajaan tata ruang ini, bertemu dengan beberapa kelompok lain, dan berjuang untuk mendapatkan sumber daya dan informasi. Mengetahui siapa lawannya dan siapa Minos bagi mereka, dia memikirkan hal yang menarik. "Kenapa kita tidak bersatu melawan Minos Stuart terkutuk ini? Aku akan membantu kelompokmu untuk menghancurkan manusia kotor ini." Peri terkuat menyatakan. "Oh, apakah kamu musuh Minos Stuart?" Salah satu anggota rombongan yang diutus Vico bertanya. "Ya, kami merasa tidak senang bertemu dengan orang kotor 1 minggu yang lalu." Mendengar hal ini, pemimpin kelompok yang dikirim oleh Vico memikirkan kemungkinan tersebut dan merasa mungkin menarik untuk bersekutu dengan kelompok lain ini dengan informasi yang lebih terkini tentang kelompok Minos daripada yang mereka miliki. Bagus, ayo bergabung untuk melenyapkan Minos dan rakyatnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1850 masalah untuk masa depan. Sudah 6 minggu sejak kelompok Minos dan para monster dari benua binatang bergabung. Setelah meninggalkan kantong luar angkasa sebelumnya, kelompok Minos melakukan perjalanan melalui area lain di Kerajaan Tata Ruang Naga Kuno, di mana mereka tidak menemui banyak masalah. Dengan 7 demigod antara level 90 dan 93 dalam grup, tidak banyak tim yang memasuki kerajaan tata ruang ini yang bisa bersaing dengan orang-orang Minos. Kantong ruang tempat mereka berhenti untuk mencari sumber daya dan kelompok Calvet Evergreen tidak memiliki penantang Minos atau musuh dari binatang buas itu. Hasilnya, masa tinggal mereka di kantong tersebut relatif damai, dan hal yang paling harus mereka lakukan adalah melindungi diri dari bahaya spasial di tempat yang tidak stabil tersebut. Sekali lagi, kelompok Minos dihadapkan pada badai spasial dan jebakan yang ditinggalkan oleh suku naga. Namun tanpa kehilangan satupun rekannya, kelompok Minos telah memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ruang kosong ini. Hal ini terutama berlaku untuk kelompok Forest, yang telah mendapatkan beberapa sumber daya berguna dari tetua faksi mereka. Dengan menemukan sebagian harta karun naga dan 4 mayat ahli kuno yang masuk dan binasa di kantong luar angkasa ini, mereka berhasil mengumpulkan beberapa item untuk sesepuh mereka. Minos dan kelompoknya juga berhasil mendapatkan sumber daya untuk ahli tingkat 10 tingkat tinggi di ruang ini, dan beberapa fakta. Satu-satunya di kelompok yang mengalami peningkatan kekuatan adalah rubah berekor 9, yang sebelumnya berada di tingkat 88, sumber daya menarik untuk Sage tingkat tinggi. Namun, tidak ada manusia dalam kelompok tersebut yang maju dalam budidaya. Faktanya, satu-satunya di grup yang mengalami peningkatan kekuatan adalah rubah berekor 9, yang sebelumnya berada di level 88. Dengan terobosan ini, rubah ini telah mencapai tingkat maksimum yang bisa dia capai dengan warisan genetiknya dan telah menyelesaikan tujuannya untuk memasuki dimensi ini.
Sebagai pemimpin masa depan suku rubah ekor 9, dia siap mengambil tanggung jawab sukunya begitu dia meninggalkan tempat ini. Tapi pertama-tama, dia dan tetua serta sesama anggota suku Phoenix ingin membalas dendam. Ketika kelompok tersebut sudah cukup menjelajahi kantong ini, mereka membuka portal lain. Mencari lebih banyak sumber daya yang berguna bagi rakyatnya dan memburu kelompok keluarga Evergreen. Sesampainya di daerah baru, Minos dan rakyatnya tetap waspada seperti biasa, karena bagian dari kerajaan tata ruang ini mempunyai bahayanya masing-masing. Namun begitu mereka sampai di bagian lain dari bekas rumah para naga, mereka semua menyadari bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi di sana. Seluruh tempat ini, yang seharusnya dipenuhi dengan pepohonan dan bangunan naga kuno, hancur, dan hanya bangunan naga yang tersisa. Semua vegetasi dan komponen alam di kawasan ini telah hancur. Selain itu, energi yang kuat dan kacau tetap ada di atmosfer area ini. Memberitahu sedikit kelompok Minos tentang apa yang terjadi di sana. Tampaknya para naga yang memasuki kerajaan tata ruang ini melakukan pertarungan tingkat tinggi dengan paus langit yang kita lihat sebelumnya. Minos yang pertama angkat bicara, menyadari aura naga bercampur dengan aura paus langit. Istri-istrinya dan kelompok demigod dari Forest menjadi lebih serius setelah mendengar hal ini. Merasakan betapa mengerikannya konfrontasi ini hingga membuat daerah ini menjadi lebih buruk daripada daerah lain di mana paus itu maju. Burung Phoenix kemudian bergumam, sepertinya salah satu naga telah mati. Aku bisa merasakan sensasi negatif di udara. Binatang buas ini dapat membicarakannya lebih baik daripada siapapun karena karakteristik istimewanya. Kekuatan mistis dari garis keturunannya, dan pengetahuannya tentang suku terkuat di benua binatang. Naga dan burung Phoenix bukanlah teman, tapi mereka sudah saling kenal sejak awal dunia ini. Ini mengerikan. Jika paus langit ini membunuh salah satu naga ini, dua suku terkuat di dunia akan saling berhadapan. Saat membayangkan naga level 99 berhadapan dengan sesepuh suku paus langit. Semua orang di sana merasa merinding. Konfrontasi ini dapat menjerumuskan seluruh dunia spiritual ke dalam kekacauan. Apa yang akan kita lakukan, Minos? Forest bertanya. Apapun yang terjadi di sini di luar kendali kita, jadi jangan khawatir tentang masa depan untuk saat ini, kata Minos kepada para monster di kelompoknya sebelum menjawab Forest. Sepertinya pertarungan ketiganya menghancurkan semua makhluk hidup di area ini, jadi kita bisa dengan mudah mencari item di tempat ini. Setelah itu, kita bisa melihat konstruksi naga itu. Dia menunjuk ke suatu tempat yang seharusnya tertutup oleh tumbuh-tumbuhan namun kini hanya terdapat lapisan tanah dan debu di atasnya, tidak cukup untuk menyembunyikannya. Dengan itu, kelompok tersebut dengan cepat berangkat untuk mencari mayat, cincin spasial, atau artefak di area tersebut yang dapat bertahan dalam pertempuran antara ketiga makhluk tersebut. Meskipun tidak ada tumbuhan yang menghalangi mereka di area ini, tempat ini masih sangat besar. Dan kelompok masih membutuhkan waktu 3 jam untuk memeriksa seluruh permukaan sebelum mereka pergi ke bangunan naga. Setelah memeriksa seluruh area, mereka menemukan beberapa item menarik. Misalnya, Minos telah memperoleh gigi naga, yang mungkin salah satu dari 2 naga tersebut hilang pada pertempuran sebelumnya. Salah satu binatang dalam kelompok itu mendapatkan sepotong berlian berbentuk cakar naga, sesuatu yang sangat berharga di dunia binatang. Selain itu, kelompok tersebut hanya menemukan beberapa cincin spasial tingkat menengah tingkat 4. Dari posisi di mana mereka menemukan barang-barang tersebut, nampaknya ada sekelompok orang yang menyaksikan pertarungan ketiganya, namun sebagai akibatnya mereka binasa di ruang ini. Setelah membagi barang-barang ini, kelompok tersebut pindah ke tempat naga sebelumnya tiba beberapa bulan yang lalu, tempat mereka tinggal hampir sepanjang acara. Sesampainya di pintu masuk tempat ini, yang berada di dalam sebuah gua besar, mereka melihat sebuah pintu batu besar dengan beberapa simbol khusus di atasnya telah terbuka. Di kelompok Minos, hanya dia yang mengerti apa yang tertulis di sana. Dia mengerutkan kening. Ini adalah kuburan naga, dia berkomentar, menggunakan beberapa pengetahuan yang diberikan naga level 100 padanya di warisan sebelumnya. Tapi karena tidak ada laporan mengenai kuburan di ruang ini, semua orang di kelompok Minos, yang tahu banyak tentang sejarah kerajaan tata ruang ini, terkejut dan melihat dengan aneh ke pintu masuk tempat itu. Tapi sebelum ada yang bisa bertanya, mereka semua merasakan aura menakutkan datang ke arah mereka begitu mereka melewati pintu masuk. Apa? Cerita bersambung.